Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, akan kami jelaskan di pertemuan yang keempat, atau tepatnya adalah praktikum yang keempat, yaitu praktikum tentang analisis strata data. Pada praktikum yang sebelumnya kita sudah melakukan analisis terhadap data, yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif. Ya, di sini untuk analisis strata data ini syaratnya kita harus mengetahui nilai terendah dan nilai tertinggi. Analisis strata data ini dibuat ketika kita akan melakukan audit dengan jumlah data yang beragam dan dengan jumlah data yang banyak. Makanya kan kita akan melakukan ringkasan terhadap data-data yang akan kita lakukan analisis. Oke, baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita lakukan praktikum ini dengan sebaik-baiknya. Langkah yang pertama yaitu kita buka Excel. Kebetulan kami menggunakan Excel 2020. Kemudian kita buka saja datanya. Kita buka data, yaitu data tentang inventory. Kebetulan kita sudah ada data tentang inventory. Nah, kalau sudah dibuka data tentang inventory, kita akan mencoba melakukan analisis terhadap kolom C. Langkah yang pertama, karena tadi sudah dijelaskan di awal bahwa untuk strata data ini kita harus mengetahui nilai terendah dan nilai tertinggi, maka kita melakukan langkah yang pertama, kita adalah melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu. Kita lakukan analisis deskriptif, kemudian pada inputannya kita berikan pada posisi C, ya, inputannya di posisi C. Kemudian biarkan grupnya by kolom, labelnya kita berikan centang, kemudian summary-nya kita berikan centang, large sama small-nya juga kita berikan centang. Kemudian yang outputnya ini nanti kita posisinya adalah di posisi P, outputnya adalah pada posisi P. Kemudian kalau sudah kita berikan oke, kita tunggu proses sampai analisis deskriptif tersebut akan muncul. Nah, kita bisa lihat setelah muncul nanti ini dia analisis deskriptifnya. Nah, untuk melakukan analisis stratifikasi atau strata data, kita harus membuat strata atau istilahnya rank. Gini, misalkan di sini saya berikan saja bahwa untuk tulisan yang pertama di sini saya buatkan rentang, ya, rentang. Kalau kita melihat data dari jumlah data ini sebanyak 169285, maka ini kan jumlah datanya sangat banyak sekali. Nah, ini jumlahnya 152 itu adalah kon. Nah, kita berikan rentangnya, rentang untuk nilai tersebut. Rentang yang pertama yaitu misalkan saya memberikan rentangnya, jaraknya adalah 100, kemudian 200 sampai 300, kemudian ini 100 sampai 200 dulu, 100 sampai 200, kemudian 200 sampai 300, 400 sampai ini 300 sampai 400, 400 sampai 500, terus 500 sampai 600, terus 600 sampai 700,
kemudian 700 sampai 800, kemudian 800 sampai 900, ini sampai 900, kemudian 900 sampai 1000, 900 sampai 1000. Misalkan rentangnya adalah sampai dengan 1000 ya. Baiklah, untuk yang berikutnya kita mencoba akan menghitung dari jumlah. Jumlah apa? Jumlah terhadap rentang tadi atau jumlah data yang diinputkan. Karena ini jumlah, maka rumusnya kita mencoba dengan menggunakan CONIF. Menggunakan CONIF, posisinya ada di J, kemudian kriterianya adalah kurang dari sama dengan 0, kemudian berikutnya kita juga sama menggunakan CONIF ya. CONIF, kolomnya ada di kolom C, terus kriterianya adalah kurang dari sama dengan 200, kemudian dikurangi dari jumlah yang 0 tadi. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu dengan kriteria kurang dari 300, kurang dari sama dengan 300, kemudian dikurangi jumlah dari ring baris T2 dan T3, kemudian yang posisi dari T3 nya ini tidak usah kita berikan absolut, yang diberikan absolut adalah T2. Ini kurung tutup ya, udah benar. Kemudian berikutnya kita tinggal copy saja ke bawah, terus kita tinggal ganti ini tadi 400, kemudian yang ini 500, kemudian yang ini posisinya di posisi 600, kemudian ini 700, kemudian ini 800, ini 900, kemudian ini di posisi 1000, dan satu lagi ini berarti lebih besar dari 1000, ini berarti ini di posisi lebih besar dari 1000, lebih besar dari 1000. Nah, setelah itu kita lakukan cek jumlah datanya apakah sama ataukah tidak. Kita cek ya, ternyata jumlah datanya sama. Jumlah data yang kita lakukan pembagian berdasarkan strata ini adalah sama, maka berarti
Nah, berikutnya kita akan mengetahui nilai dari antara rentang tadi. Karena ini akan mengetahui nilai, maka rumusnya dengan menggunakan sum if. Sum if posisinya ada di kolom C, kemudian kriterianya adalah kurang dari sama dengan 0, kemudian yang bawahnya kita lakukan sama dengan menggunakan sum if. Pada kolom C kriterianya adalah kurang dari sama dengan 200, kita kurangkan dengan jumlah data yang pada di posisi O2. CO2 kita lakukan perintah yang sama dengan menggunakan sum if, kolomnya pada kolom C, kemudian kriterianya adalah kurang dari 300, pengurangan jumlah datanya pada baris U2 dan U3, tetapi di sini nanti kita berikan absolut. Yang posisi U2 kita berikan absolut, kemudian yang posisi U3 absolutnya kita hilangkan. Karena apa? Karena nanti kita akan kopikan ke bawah, sehingga posisi U3 nya itu akan mengikuti berdasarkan baris yang kita kopikan. Kita kopikan ke bawah, kemudian ini tadi sudah 300, ini berarti 400, ini berarti 500, ini 600, ini 700, kemudian 800, kemudian 900, kemudian ini kurang dari sama dengan 1000. Kemudian yang ini berarti lebih besar dari 1000. Kita hilangkan. Nah, setelah ketemu, coba kita jumlahkan. Ini jumlahnya harus sama dengan sum yang ada di data analisis deskriptif. Ya, ternyata ketemu jumlahnya adalah sama. Nah, ketika jumlahnya sama, ini berarti apa yang sudah kita lakukan tentang ini sudah benar. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya kita bisa mengetahui bahwa transaksi-transaksi yang terjadi pada kolom C yang kita analisis ini adalah sekian, jumlahnya, jumlah yang dikeluarkan itu sekian, kemudian nilainya itu sekian. Kita bisa melihat berdasarkan dari hasil strata data ini. Nah, oke. Baiklah, teman-teman mahasiswa bisa lihat pada modul ya. Anda bisa lihat pada modul, sesuaikan aja latihannya pada modul. Kemudian pada latihan yang terakhir, silahkan coba teman-teman mahasiswa untuk bisa mempraktekkan latihan tersebut. Latihan ini ada 2 soal yang harus teman-teman mahasiswa. Kemudian setelah itu teman-teman mahasiswa seperti biasa latihannya bisa dikumpulkan di grup. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.